Hai guys, jadi hari ini Raylin, Mami, Daddy, Audrey kita mau ibadah Natal di gereja. Kita mau ibadah dulu ya guys, ini kita udah sampai. Dan ini kita udah selesai ibadah. Merry Christmas and Happy New Year. Dan hari ini tanggal 27 Desember. Kita mau ngerayain Natal, ibadah Natal keluarga di rumah Opung. Ikutin keseruan kita terus. Ini ada Tante Reta, Tania, dan Abang Boy yang akan menyiapkan musik untuk nanti. Dan ini ada opung-opung kita. Paling tuh tumben kelihatan cantik. Dengan tiap halang, kaki berdua bisa-bisa kebanting, terus dari tempat tidur yang tinggi bisa kebanting, tapi bangun lagi biasa. Nah, terus yang jatuh dari sini tuh udah ada 4-5 kali sampai ini pecah, tapi tetap biasa gitu. Saya tuh hanya menemukan, tiba-tiba saya sadar gitu, kok tubuh saya tetap terpelihara sempurna gitu. Amin. Sampai saya pernah kasih tahu dulu, oh rupanya saya tuh dari dulu, dari zaman yang saya belum tahu Alkitab, hanya tahu Yesus. Saya cuma pegang satu firman, Tuhan, saya persembahkan tubuhku kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Bersaksi, kebetulan waktu beberapa bulan yang lalu saya juga sempat mengalami jatuh. Lagi jalan, tiba-tiba jalan jatuh bungkuk asli. Itu puji Tuhannya, orang lihat dari jauh sampai nolongin saya bawa barang banyak. Sudah gitu saya nggak nganggap, mungkin hanya biasa, saya masih bisa jalan. Taunya keesokan harinya di sini juga memar. Lalu saya berobat ke rumah sakit. Dokter, ibu tulang rusuk ibu ketarik katanya. Sakitnya itu luar biasa. Tapi akhirnya kan saya suruh terapi terus. Saya terapi hanya 2 kali aja. Terus saya hanya percaya sama Tuhan. Tuhan akan menguatkan saya dan akan memberikan kesembuhan kepada saya. Akhirnya puji Tuhan sampai sekarang saya bisa jalan lagi dan sakit saya juga hilang.
kan ya. Akhirnya dia nanya lagi, Hayati gimana jadi enggak? Aku jadi bingung, aduh bagaimana ya saya bilang gitu. Ya udahlah, silakan saja kalau mau berkumpul untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi nggak jauh-jauh lah kesaksian saya mah, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai hidup saya selama saya hidup sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan ya. Begitupun itu selalu Bapak bilang kalau apa-apa ikut kesaksian kok orang itu selalu ibu, selalu ibu. Jadi dia percayanya sama ibu bukan sama Tuhan. Sementara ibu ini percayanya sama Tuhan, gitu Karena kan? ibu ini penolong sih. Ya justru itu, ibu penolong bagi suami. Ini ada beda, aku juga ngomong hati dia tuh nggak boleh. Iya, ada Tuhan. Makanya kalau yang belum punya istri ya nggak ada penolong. Gak apa-apa. Enggak, saya udah nggak mempan kok, tenang aja. Validasinya udah dari Tuhan kok, tenang aja. Jadi bukan karena kehebatanku, Iya. karena bukan kekuatanku, Iya. aku bisa menolong papi itu semua karena Tuhan. Iya. Kalau Amin. tidak ada di dalam hatiku Tuhan, tidak ada kasih, mungkin aku udah lari meninggalkan kok. Itu dari hati yang paling dalam. Tapi karena kasih Tuhan itu selalu ada di dalam hatiku, makanya aku tetap mengasihimu. Walau bagaimanapun juga, ya memang kalau di dalam Alkitab bahwa istri itu penolong, memang penolong. Jadi aku ingat juga akan firman itu bahwa kalau kita tidak menjadi penolong bagi suami, ya aku berdosanya banyak sekali, benar nggak Daya? Enggak. Dosa enggak. Semua orang tuh Oh, berdosa. Ya, Jangan maksudnya- salah. Iya emang betul. Jadi gitu, jadi kesaksianku memang sampai hari ini aku ada itu semua karena kasih kemurahan Allah. Ya, sepanjang tahun ini banyak sih kesaksian yang saya alami, baik dari keluarga, dari pelayanan. Tapi dua hal sih yang mau saya bagikan di sini sebenarnya, yang sering Tuhan ingatkan ya sepanjang tahun ini. Yang pertama itu hargai kesempatan yang ada. Saya belajar bahwa banyak dari teman-teman saya, bahkan ya dari orang-orang yang saya temui di warung, cerita-cerita seperti yang dari sehat langsung nggak ada gitu kan. Sehat nih, tiba-tiba menit kemudian tidak ada. Jadi di situ saya merenung, Tuhan, ternyata kesempatan itu berharga ya. Kebersamaan antar keluarga itu berharga. Makanya saya senang ada momen seperti ini. Terus saya diingatkan Tuhan gini, kenapa ya kita itu selalu menganggap itu berharga ketika sudah hampir hilang? Kayak pertemuan-pertemuan kayak gini loh, keluarga bisa kumpul. Saya lihat Natal tahun ini, adikku di Surabaya, Clara hari ini nggak ada, misalnya nggak bisa join sama kita. Ternyata begitu udah mencar itu, untuk bersama itu perjuangan ya ternyata. Jadi saya diajar Tuhan bahwa hargai setiap momen kebersamaan yang ada. Ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam kasih Sumpah mirip banget. Kemarin tuh ketemu Jadi sedikit sama mamanya. Udah malam. Apa
bagian aja. Oh, udah datang. Momi. Jadi nanti berdua aja ya, tempatnya berada di sini. Wih, Raden suka ya? Masnya